Jadi sekali lagi buat masjid-masjid, majelis taklim, kalau manggil ustadz, kiai, jangan yang cuman sekedar viral. Apalagi ustadz kiai yang ada DP-nya. DP 5 juta. Bis itu nggak datang. Kejadian, Pak. Salah satu masjid curhat sama saya, Pak Ustadz, ada ustadz harganya 15 juta. Kita udah DP 5 juta, Pak Haji. Habis gitu dia nggak datang. Ya Allah, mana nggak dibalikin DP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab hadis yang berjudul Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Pengarang kitab ini mengatakan At-Targhib fi Shadaqatis Sir. Motivasi untuk melakukan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Fihi haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fi sab'atil ladzina yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sampai situ hadisnya. Jadi ini hadis keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada sebuah kisah tentang orang kaya yang meninggal dunia. Kemudian warga desa tidak ada satupun yang mau mensolatkannya. Mereka mengatakan, untuk apa kami mensolatkan orang yang pelit, bin medit, bin bol koneng. Emang anu pelit bola koneng apa kumaha? Bin merege hese. Melitnya, pelitnya, meditna kabina-bina. Untuk apa kami mensolatkan orang yang kikir, kata warga desa. Melihat hal yang demikian, maka ustadz setempat mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dia mengatakan pada warga desa, wahai warga desa, tidakkah kalian menyadari siapa yang selama ini membagi-bagikan zakat kepada kalian? Siapa yang selama ini bersedekah kepada kalian? Siapa selama ini yang mensejahterakan fakir, miskin, dan duafa di antara kalian? Siapa yang selama ini membagi-bagikan sedekah setiap Jumat?
Siapa yang selama ini jika kalian sakit ada orang yang memberikan bantuan, maka sesungguhnya orang yang melakukan itu adalah si almarhum, si mayit, si jenazah. Hanya saja dia tidak pernah menampakkan sedekahnya. Setiap sedekah dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Aku yang membagikannya, aku yang memberikannya, aku yang menyalurkannya. Tapi sebenarnya dialah orang yang mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Mendengar fakta yang demikian, akhirnya warga desa pun merasa bersalah. Kenapa? Karena sudah berburuk sangka kepada almarhum. Dikira orang pelit, padahal orang yang paling dermawan. Saking dermawannya dia tidak mau sedekahnya itu diketahui oleh siapapun. Dia melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, warga desa pun berbondong-bondong untuk mensolatkan jenazahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan kita berburuk sangka kepada orang lain. Jadi kalau ada orang kaya yang tidak pernah terlihat bersedekah, tidak pernah terlihat membantu fakir miskin, jangan berburuk sangka. Kenapa? Barangkali dia orang yang menyembunyikan sedekahnya, ya. Nah, itu pelajarannya. Jangan berburuk sangka kepada orang yang tidak pernah terlihat bersedekah. Kemudian apa keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kapankah hari tersebut? Hari tersebut adalah hari padang mahsyar. Di dalam hadis Muslim disebutkan, tudna syamsu yaumal qiyamati milan. Di padang mahsyar, jarak antara matahari dan kepala kita hanya berjarak 1 mil. 1 mil kalau dikonversi ke kilo berapa kilometer? Kurang lebih 1,5 kilo. Jarak antara kepala kita dan matahari hanya 1,5 kilometer. Kalau sekarang jarak antara bumi dan matahari berapa kilo? 150 juta kilometer. Artinya apa? Artinya jarak antara bumi dan matahari masih sangat jauh, ratusan juta kilometer. Tapi apa yang terjadi ketika tiba musim kemarau? 2.000 hektar sawah di Bandung gagal panen. 500 orang di India mati kehausan, dehidrasi. Danau-danau surut, sungai-sungai kering, padahal jarak antara bumi dan matahari masih ratusan juta kilometer. Bayangkan di padang mahsyar nanti, jarak antara bumi, jarak antara matahari dan kepala kita hanya 1,5 kilometer. Kira-kira jadi ayam geprek apa ayam panggang, Mbak? Ayam gosong. Kalau seandainya saat itu ada kematian, manusia pasti lebih memilih mati. Andai saat itu ada kehancuran, manusia akan memilih hancur. Tapi sayangnya saat itu sudah tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi kehancuran.
yang ada hanyalah rasa sakit yang sangat luar biasa karena menahan panasnya terik matahari. Saat orang-orang kepanasan, maka ada 7 golongan yang dimuliakan. 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan kesejukan. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapakah 7 golongan ini? Disebutkan salah satunya warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfa'a, yaitu seseorang yang bersedekah dengan cara sembunyi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini majaz. Maknanya itu saking dermawannya, saking menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai keluarga dekatnya pun tidak tahu kalau dia ahli sedekah. Tetangganya tidak tahu kalau dia sangat dermawan. Itu maksudnya. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cuman amalan ini khusus untuk kita amalkan. Jangan mendiktekan kepada orang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat orang lain bersedekah secara terang-terangan, dipublikasi, diungkap, maka jangan suudzon, jangan berburuk sangka. DKM ngumumin, Bapak Haji Anu sedekah sebanyak 2 juta rupiah. Jangan suudzon. Nanti kita di belakang bilang, Pak Haji ria, pamer, pengen dipuji, pengen disanjung. Jangan berburuk sangka. Kenapa? Karena barangkali pertama, sedekahnya sengaja diumumkan karena untuk motivasi bagi yang lainnya. Yang kedua, bisa jadi sebetulnya sedekahnya itu bukan 2 juta, melainkan 10 juta. Tapi dia bilang sama DKM, yang diumumkan cukup 2 juta saja sebagai motivasi. Adapun yang 8 juta jangan diumumkan. Ya. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Masalah menyembunyikan sedekah itu amalan khusus untuk kita. Jangan pernah mendiktekan kepada orang lain. Kalau orang lain sedekahnya terang-terangan dipublikasikan dan lain sebagainya, maka jangan kita berburuk sangka. Ya. Nah, jadi seperti itu. Memang ada beberapa amalan yang khusus hanya kita tujukan kepada kita. Jangan sampai kita mendiktekan kepada orang lain. Salah satunya termasuk masalah ikhlas. Ikhlas itu urusan kita. Jangan pernah mendiktekan ikhlas kepada orang lain. Ya, biarkan urusan ikhlas itu urusan dirinya dengan Allah. Karena begini, saya pernah melihat satu kasus. Ada satu orang diminta untuk azan Jumat. Akhirnya dia azan Jumat. Setelah azan Jumat, maka DKM ingin memberikan uang kepada muazin itu. Tapi kata ketua DKM, jangan dikasih uang. Kenapa? Nanti khawatir azannya itu karena uang, bukan karena Allah. Kira-kira pemikiran seperti ini benar apa salah? Tergantung. Salah. Nggak ada tergantung. Salah. Pemikiran seperti ini salah. Kenapa? Biarkanlah urusan ikhlas, urusan dia dengan
Urusan kita kepada dia adalah urusan kebijaksanaan. Ya, karena barangkali kalau seandainya dia tidak azan di masjid kita, dia bisa azan di masjid orang lain. Dia sudah mengorbankan waktunya untuk kita, sudah mengorbankan suaranya di masjid kita, maka kita harus bijaksana. Kita berikan penghargaan untuknya. Bagaimana cara kita menghargainya? Ya bisa memberikan sesuatu kepadanya. Ya mungkin bisa berbentuk makanan, boleh. Berbentuk yang lainnya boleh. Uang juga boleh. Cuman kan yang paling dibutuhin di zaman ini uang. Maka sebagai bentuk penghargaan kita kepada muazin itu, kita berikan uang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Urusan kita dengan orang lain, urusan kebijaksanaan. Ini seperti yang disebutkan oleh Buya Hamka di dalam kitabnya Tasawuf Modern. Kata beliau, biarkanlah urusan ikhlas, urusan dia dengan Allah. Adapun urusan kita dengan dia, urusan sesama manusia, bukan urusan ikhlas, tapi urusan kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa menghargai waktu seseorang, menghargai seseorang tersebut yang telah melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kurang lebih seperti itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sebentar lagi Maulid Nabi, betul. Dan pasti di Masjid Babul Huda itu akan menyelenggarakan Maulid Nabi. Kalau di Masjid Babul Huda saya bangga Pak Haji, karena manggil ustadznya itu yang benar-benar ustadz, manggil kiainya yang benar-benar kiai. Jadi begitu saya hadir pun saya dapat ilmu, ya. Tapi di beberapa masjid saya kadang kecewa Pak Haji, yang dipanggil cuman yang nyanyi-nyanyi, cuman yang ngelawak-ngelawak, tibang yang seri-seri. Maka kadang saya protes sama panitia kumaha sih nu dipanggil tibang nu ngalawak. Saya ge kan datang hayang menang ilmu. Ya. Maka panggil ustadz, panggil kiai yang keilmuannya lebih dari saya. Bukan saya sombong, tapi karena saya pun ingin mendapatkan ilmu. Iya mah asal manggil nu kitu, manggil nu kitu, ya saya hayang balik. Maka di beberapa tempat betul Pak, setelah ustadznya ceramah, kiai ceramah, saya langsung pulang. Saya nggak mau ikut makan bareng, ya nggak mau ikut ngobrol bareng, nggak mau. Untuk apa? Dan buat pelajaran juga buat panitia. Jangan manggil yang seperti itu. Kenapa? Karena kan maulid kadang patungan Pak. Ngambil dana dari masyarakat, betul nggak? Itu dana amanah. Ketika amanah itu diamanatkan pada panitia malah manggil ustadz dan kiai yang cuman ketawa-ketawa, nggak ada muatannya, khianat itu namanya. Nggak ada ilmu yang bisa didapat, tidak ada perubahan dari masyarakat karena tadi tidak ada muatan ilmunya. Maka di beberapa tempat saya nggak mau nemuin, saya langsung pulang. Kenapa? Panitianya khianat, dititipkan uang oleh masyarakat, tapi tidak benar-benar menggunakannya dengan baik, memanggil penceramah yang benar-benar bisa mengarahkan umat, membahas halal haram, membahas keadaan-keadaan umat, dan bisa memperbaiki umat. Itu PR buat panitia Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi buat masjid-masjid, majelis taklim, kalau manggil ustadz, kiai, jangan yang cuman sekedar viral. Apalagi ustadz kiai yang ada DP-nya. DP 5 juta. Bis itu nggak datang. Kejadian, Pak. Salah satu masjid curhat sama saya, Pak Ustadz. Ada ustadz harganya 15 juta. Kita udah DP 5 juta, Pak Haji. Habis gitu dia nggak datang. Ya Allah, mana nggak dibalikin DP-nya. Ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Itu duit umat. Hati-hati, Pak.
Kalau bapak maulidnya pakai duit pribadi, terserahlah. Mau nyewa jaipongan sugan ya. Mau nyewa wayang golek. Asal jangan ada unsur maksiatnya. Itu duit pribadi, ini mah duit umat. Hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa masalah ikhlas itu urusan pribadi. Jangan kita mendiktekan orang untuk ikhlas. Karena urusan kita dengan orang lain adalah urusan kebijaksanaan. Urusan bagaimana kita bisa menghargai seseorang. Contoh, misalkan kita manggil ustadz dari mana Pak? Yang agak jauhan. Sebret misalkan. Dari mana Ustadz Sebret misalkan? Karawang. Kita harus bisa menghargai beliau. Bagaimana caranya? Dihitung. Kira-kira bensin dari Karawang ke sini berapa duit? Beliau mobilnya itu mobil yang merah tuh. Mobil apa namanya? Ya, dihitung misalkan Avanza dari Karawang ke sini berapa duit, Pak? Bensin cepet bolak-balik 200 lah, ya. Belum dia bawa supirnya pasti dikasih makan, dikasih duit berapa tuh? 200 dan 400. Kemudian dia punya anak istri ditinggalkan, pasti dikasih duit. Iya, anaknya 8. Berapa tuh? 800 misalkan. 800 tambah 400 udah 1.200.000. Ya Pak ya. Itu harus benar-benar ada hitungannya seperti itu. Ya, akhirnya Ustadz Sebret diamplopin 1.200.000. Pas diamplopin, untung naik. Ya panitia harus bijaksana, ya. Harus bisa menghitung. Ya. Ustadznya jangan ngitung, kiainya jangan ngitung, panitia yang wajib ngitung, Pak. Ya, nggak manggil ustadz dari Garut, itu bensinnya, tolnya. Bukan dagang memang, tapi kita bagaimana cara menghargai orang lain. Kita yang harus ngitung. Ustadznya mah nggak bakal ngitung. Kiainya mah nggak bakal peduli dibuka amplopnya. Jarang kiai buka amplop, Pak. Paling yang buka bininya. Maka yang protes biasanya bininya, sotik banget sih Pak. Ya, Ustadz, Kiai kadang nggak tahu isi amplopnya itu berapa. Yang tahu itu bininya. Makanya kadang ada orang nanya sama saya, Pak Ustadz, di masjid dia amplopnya berapa? Ih, tanyakan pemajikan saya. Saya betul ya, urusan mana itu mah. Ya, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi urusan kita adalah urusan penghargaan, urusan kebijaksanaan, urusan ikhlas. Itu ustadz, kiai mau ceramahnya ikhlas, mau enggak, itu urusan dia dengan Allah. Kalau ikhlas berarti jadi pahala, kalau enggak, maka tidak jadi pahala. Ya, begitu pula dalam hal-hal yang lainnya. Titik sampai situ pembahasannya. Ya.